Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab gelombang. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Merambatnya itu seperti apa? Di sini Ibu punya ilustrasi sebuah gambar. Warna hijau ini kita anggap tali, dimana kalau misalnya tali kalian getarkan, itu akan membentuk seperti ini. Dia akan membentuk gelombang-gelombang. Nah, di seutas tali ini saat dia digetarkan ada terbentuk ada yang puncak dan ada lembah atau bukit atau lembah. Nah, di sini Ibu kasih titik-titik. Yang ini di sini titik A, titik B di puncaknya, kemudian C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, dari gambar ini kita bisa tentukan yang mana dari titik mana sampai mana yang dikatakan dengan satu gelombang. Bisa kita hitung yang terbentuk di sini ada berapa gelombang. Caranya, satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah, atau satu puncak atau satu lembah. Ibu tuliskan, satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Nah, jadi di contoh yang ini, di gambar yang ini bisa kita hitung. Kalau katanya satu gelombang itu satu bukit satu lembah, yang dinamakan bukit itu yang ini ya, yang puncaknya. Kemudian yang lembah itu yang di bawah ini. Berarti kan kalau satu bukit satu lembah, satu bukit satu lembah. Berarti untuk satu gelombang itu dari A, B, C, D kemudian ke E. Nah, yang garis warna hitam ini ya. Berarti dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang. Berdasarkan gambar ini, untuk satu gelombang sama dengan dari A ke menuju E. Nah, itu adalah satu gelombang. Kalau misalnya dari A sampai K ada berapa gelombang? Sekarang kita hitung. Kalau ada satu bukit satu lembah itu satu gelombang. Dari sini sampai sini kan satu bukit satu lembah. Terus ada lagi, ini satu bukit satu lembah sampai sini berarti 2. Sampai I ini kan 2 gelombang berarti. Terus nyambung lagi ada satu bukit. Nah, sampai sini. Berarti kalau satu bukit aja kan dia setengah. Nah, berarti di sini tadi 1, 2 ditambah dengan setengah. Berarti di gambar ini itu adalah 2,5 gelombang. Jadi dari A sampai titik K itu adalah 2,5 gelombang. Nah, kalau misalnya 2 gelombang gimana? Berarti kan kalau 2 gelombang dari A sampai I. Nah, itu untuk menentukan berapa gelombang gitu ya. Nah, selama merambat, gelombang mempunyai beberapa besaran. Nah, akan kita bahas. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Jadi berapa banyak gelombang yang terbentuk tiap detiknya. Jadi frekuensi ini simbolnya F. F kecil ya. Kemudian satuannya Hertz. Ditulisnya H dan Z. Hertz. Nah, untuk persamaan frekuensi ini berdasarkan dengan definisinya, banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Banyaknya gelombang kita simbolkan dengan N, waktu adalah T. Jadi yang ini adalah waktu. Berikut persamaan dari frekuensi F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya gelombang dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, satuannya frekuensi tadi adalah Hertz. Besaran yang kedua itu ada periode, disimbolkan dengan T besar dan satuannya adalah sekon. Nah, periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Persamaannya T sama dengan T per N. Jadi ini kebalikannya dari si frekuensi tadi. Bisa juga kalau misalnya nanti di soal itu diketahui F-nya dan dicari T-nya misalnya ya, itu kalian udah langsung bisa menentukan, karena di sini juga persamaannya bisa jadi seperti ini. F itu sama dengan seperti atau si T ini adalah seper F.
Jadi kalian jangan terbalik, nanti kalau frekuensi N per T, terus kalau periode T per N. Besaran yang ketiga adalah panjang gelombang, disimbolkan dengan lambda. Nah ini simbolnya seperti ini, itu dibacanya lambda dengan satuannya meter. Nah untuk panjang gelombang ini maksudnya adalah untuk satu gelombang. Jadi lambda ini hanya untuk panjang satu gelombang saja. Kemudian bagaimana bisa kita menentukan lambda? Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa tadi satu gelombang itu kan katanya satu bukit satu lembah. Nah untuk satu panjang gelombang itu kita hitung jarak antara dua bukit yang berdekatan, atau jarak antara dua lembah yang berdekatan, dan atau juga jarak dua titik sefase. Nah bagaimana? Yang dikatakan satu panjang gelombang itu atau lambda dari gambar ini itu adalah dari A ke dari A ke G. Jadi jarak antara dua bukit berdekatan. Kalau dua lembah berdekatan sama aja, berarti kan dari sini satu lembah kemudian ke sini. Nah berarti dari titik C ke I itu adalah satu panjang gelombang. Nah bagaimana yang dimaksud dengan jarak dua bukit berdekatan atau jarak dua lembah berdekatan? Berarti itu bisa kita lihat dari contoh yang gambar ini. Kita lihat jarak dua bukit berdekatan, ini kan ada dua, ini bukit satu dan ini yang kedua. Berarti untuk satu panjang gelombang itu dari sini, dari B, ini titik yang di atas ini puncak atau bukit yang berdekatan sampai di sini. Nah berarti dari B ke F ini adalah satu panjang gelombang, atau yang di D ke H. Nah itu adalah satu panjang gelombang, itu yang dinamakan jarak dua lembah berdekatan atau jarak dua bukit berdekatan. Nah sekarang kalau misalnya kita ingin menentukan berapa lambda dari gelombang yang pada gambar ini, jadi caranya gini, sebelum kita menentukan, mengingat dulu bahwa panjang gelombang atau lambda itu adalah untuk satu gelombang. Jadi kita harus lihat dulu di sini, di gambar ini ada berapa gelombang. Nah kita hitung bahwa satu bukit dan satu lembah adalah satu gelombang. Satu bukit, satu lembah ada satu gelombang. Berarti dari A ke E satu gelombang. Kemudian lanjut lagi dari E ke I ini satu gelombang. Berarti kan ada dua gelombang. Nah berarti dari A menuju I ini itu jumlahnya dua gelombang. Misalnya panjangnya dari A ke ini adalah 20 meter. Nah, tentukan lambdanya, katanya gitu. Tentukan lambdanya. Nah, caranya kalau sudah kita tahu ini udah tahu berapa banyak gelombang, langsung kita hitung untuk satu gelombangnya. Berarti lambdanya itu adalah 20 keseluruhan ini, 20 dibagi dengan banyaknya gelombang. Panjang keseluruhan dibagi dengan banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang kan ada 2, berarti 20 bagi 2 berarti 10 meter. Nah berarti dari gambar ini, dari contoh gambaran ini, itu lambdanya atau panjang untuk satu gelombangnya adalah 10 meter. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada soal misalnya seutas tali panjangnya 20 meter membentuk gelombang seperti pada gambar gitu, tentukan lambdanya. Kalian nggak bisa langsung jawab 20 meter karena ini kan panjang talinya keseluruhan, bukan panjang untuk satu gelombang. Harus diingat bahwa lambda itu adalah panjang gelombang untuk satu gelombang. Jadi jangan keliru, karena nanti di beberapa soal itu pastinya yang bisa menjebak itu di panjang gelombangnya, karena banyak soal yang tidak langsung menuliskan panjang gelombangnya diketahui, pasti dia ada kata-kata untuk menjebaknya seperti itu. Contohnya tadi di soal yang seperti ini. Kemudian untuk jarak dua titik sefase itu seperti apa? Misalnya ada gambar seperti ini. Nah sefase itu adalah sama dengan satu gelombang. Nah maksudnya contohnya misalnya ada gambar seperti ini. Kalau satu gelombang kan berarti dari A satu bukit dan satu lembah sampai E. Berarti yang satu fase itu bisa jadi dari A dan E. Nah ini adalah titik yang sefase. Kalau misalnya yang ini bisa juga B atau F. Nah itu adalah sefase atau satu fase gitu. Dan itu kan satu gelombang, itu yang dimaksudkan dengan titik sefase. Berarti di sini bisa dikatakan yang sefase itu A
A ke B, A dan B, kemudian B dan F, maka satu fase. Bisa juga kalau misalnya dia dua gelombang, A dengan I, A sampai I kan dua gelombang, itu juga bisa dikatakan sefase. Yang keempat ada cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini disimbolkan dengan V kecil, satuannya adalah meter per sekon. Nah, dimana kecepatan ini, cepat rambat gelombang ini maksudnya kecepatan saat merambat. Saat merambat itu adalah V sama dengan persamaannya lambda dikali frekuensi, bisa juga V sama dengan lambda per periode. Tadi satuannya sudah Ibu tuliskan semuanya. Lanjut ke gelombang berjalan. Nah, dimana gelombang berjalan ini itu menggunakan grafik sinusoidal yang berbentuk gelombang, sama tadi yang seperti yang ini. Nah, kemudian persamaan untuk simpangan gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan A sin theta, di mana A di sini adalah amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah simpangan terbesar. Simpangan terbesar. A sin theta. Nah, tetanya di sini adalah sudut fase. Jadi theta itu adalah sudut fase, di mana sudut fase ini itu sama dengan fase dikali 2pi sama dengan X per lambda dikali dengan 2pi. Nah, kita masukkan yang ini, fasenya kita ganti, sudut fasenya kita ganti jadi fase dikali 2pi. Sini jadi seperti ini. Nah, fase ini ya, ini maksudnya adalah fase menyatakan jumlah gelombang itu X per lambda. Jadi kita masukkan, kita ganti fasenya itu sama dengan X per lambda. Berarti jadi sin 2pi T per T min X per lambda. Kemudian kita kalikan yang ini, yang 2pi nya ini ke masing-masing T per T min X per lambda. Jadi seperti ini. Oke, lupa. Nah, kalau 2pi per T ini itu sama dengan omega. Kemudian yang 2pi per lambda ini sama dengan K. Udah tulis di sini ya. 2pi per T itu sama dengan omega. Ini omega bacanya. Kemudian yang 2pi per lambda itu sama dengan K. Ini harus kalian ingat karena nanti ada di soal itu yang disuruh menentukan entah itu lambdanya, periodenya, harus menggunakan rumus yang ini. Oke, sudah digantikan semua ke sini menjadi A sin omega T min KX. Nah, di sini ada plus minus, ada tandanya. Jadi tanda-tanda ini sebenarnya kalau yang di sebelah sini untuk menentukan arah getar, dimana kalau plus dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Kemudian yang plus minus yang di sini itu menentukan arah rambatnya. Kalau kiri dia positif, kanan dia negatif. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, contoh soal misalnya diketahui persamaan simpangan gelombang berjalan itu Y sama dengan 20 sin 8pi T min 2 per 5pi X. Ditanyakan amplitudonya, kemudian frekuensinya, lambdanya, dan cepat rambatnya. Nah, yang besaran-besaran yang kita bahas yang tadi. Oke, sekarang penyelesaiannya. Jadi kita ingat bahwa tadi kan persamaannya ini ya, Y A sin omega T min KX. Kita tulis dulu ini persamaan. Ini kan seperti ini yang umumnya, A sin omega T min KX. Nah, berarti 20 ini adalah A-nya. Nah, berarti A-nya sama dengan 20. Kita dapat. Kemudian F-nya kita cari lewat apa? F-nya itu kita cari menggunakan yang di sini, yang omega T-nya ini. Nah, kalau omega T berarti kan omeganya di sini 8pi ya. 8pi T berarti ini omeganya 8pi. Kita tulis dulu. Omeganya 8pi. Kemudian yang ini yang 2 per 5pi ini adalah K-nya. K-nya di sini 2 per 5pi. Oke, nah tadi kan kalau W itu 2pi per T ya, berarti kalau menggunakan, terus T-nya ini kan sama dengan T itu 1/F, berarti bisa kita ubah.
dari rumusnya itu 2pi per T, W itu kan 2pi per T. Karena T-nya ini adalah 1/F, dan yang mau kita cari adalah frekuensinya, bisa langsung aja jadi 2pi dikali F. Nah, berarti udah rumusnya jadi omega sama dengan 2pi F, berarti yang dicarikan F. Berarti di sini kita balik jadi omega per 2pi. Dimasukkan angkanya. Omega tadi adalah 8pi. 8pi per 2pi. Pi-nya hilang. Bisa kita hilangkan. Berarti F-nya 8 bagi 2 adalah 4 Hz. Dapat F-nya, A-nya udah ada. Kemudian lanjut lambda. Nah, lambda ini bisa kita pakai rumus yang yang K ini. K kan 2pi per lambda. K-nya diketahui, berarti bisa kita cari. K 2pi per lambda. Berarti untuk lambdanya kita balik jadi 2pi per K. 2pi, K-nya 2 per 5pi. K-nya hilang, K-nya, mohon maaf, Pi-nya hilang aja. Terus yang ini kita balik jadi perkalian 5 per 2. Berarti lambdanya 10 bagi 2, 5 meter. 5 meter. Ini tergantung ya, kalau misalnya nanti di soalnya katanya X-nya dalam cm, berarti kan cm. Kalau dia dalam meter, X-nya ini panjang gelombangnya, bukan panjang gelombang, maksudnya panjang seluruh gelombangnya ya meter. Selanjutnya yang ditanyakan tadi adalah V-nya, cepat rambat gelombangnya. Rumusnya adalah lambda dikali frekuensi. Udah dapat semua. Tadi lambdanya adalah 5. Kemudian frekuensinya 4. 5 kali 4 20 meter per sekon. Lanjut, pada gelombang berjalan ini juga kita akan mencari kecepatan partikel atau kecepatan transversalnya. Nah, kecepatan partikel ini beda ya dari yang V ini adalah cepat rambat. Nah, berarti pada saat kecepatan pada saat dia merambat. Nah, kalau yang kecepatan partikel transversal ini itu adalah kecepatan saat dia bergetar. Kalau merambat itu kan beda ya. Kalau bergetar dia naik turun, gerakannya naik dan turun. Nah, ini itu merupakan turunan pertama dari simpangan. Yang rumus Y tadi, Y sama dengan asin omega TKX. Nah, itu turunannya dari situ, berarti V itu adalah turunan terhadap T dari Y. Nah, D per DT turunan ya, ini udah belajar di matematika dengan cara menurunkan. Kita masukkan Y tadi adalah A sin omega T min KX. Nah, ini diturunkan terhadap T. Nah, setelah diturunkan akan menjadi V sama dengan A omega cos omega T min KX. Ini adalah persamaan kecepatan partikel untuk waktu T pada jarak X. Nah, jika ditanyakan V maksimumnya, kecepatan maksimumnya, maka cos di sini nilai cos harus sama dengan 1. Jadi V maksimumnya hanya A dikali omega. Lanjut, untuk percepatan partikel transversal di sini merupakan turunan dari kecepatan partikel yang turunan dari sini, berarti A sama dengan D per DT V. Nah, dengan turunan terhadap T yang hanya ada T-nya aja, berarti yang diperhatikan A omega cos omega T min KX. Berarti A sama dengan A tetap A, kemudian omega yang ini menjadi, yang ini kan cos omega T itu jadi min sin omega, berarti kita majukan aja minnya di sini jadi omega kuadrat sin
omega T min Kx. Nah, dari persamaan yang ini lihat ya, yang ini yang A sin omega T min Kx itu kan persamaan simpangan ya. Nah, yang awal tadi A sin omega T min Kx. Bisa kita rubah berarti A-nya menjadi min omega kuadrat. Yang ini tadi diganti dengan Y. Nah, ini adalah persamaan untuk percepatan partikel. Kemudian untuk A maksimumnya adalah A dikali omega kuadrat. Jadi sinnya di sini sama dengan 1 juga. Ini kita kasih keterangan. Ini adalah persamaan percepatan partikel kita kotaki supaya ini ingat persamaannya yang penting. Kita coba contoh soal. Di sini ada satu soal, Ibu. 2 buah gabus A dan B terapung di permukaan laut, terpisah sejauh 50 meter. Naik turun dengan frekuensi 3 Hz. Gabus A berada di puncak, gabus B berada di dasar, dan di antaranya terdapat 2 bukit. Maka hitunglah cepat rambat gelombang air laut tersebut. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui di sini apa saja? Yang pertama itu adalah X-nya nih. Jadi 2 buah gabus ini terpisah sejauh 50 meter. Berarti X-nya itu 50 meter. Kemudian frekuensinya ada 3 Hz. Dan katanya di antara gabus A dan B itu terdapat 2 bukit. Yang ditanyakan adalah V-nya atau cepat rambat gelombang. Kita ke penyelesaian. Tadi kita lihat lagi soalnya, dibaca lagi soalnya. Katanya 2 gabus A dan B terpisah sejauh 50. Kita gambarkan dulu biar kita tahu ada berapa banyak gelombang yang terbentuk. Karena kita harus tahu lambdanya. Nah, kalau V kan yang ditanyakan V itu kan lambda dikali frekuensi. Frekuensi udah ada, lambdanya yang belum ada. Nah, kita harus cari lambdanya. Caranya kita gambarkan dulu. Misalnya ini kita gambar dulu gelombangnya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian katanya kan gabus A itu berada di puncak. Nah, di bukit berarti di sini. Berarti gabus A ada di sini. Nah, ini anggap aja ini gabus A-nya di sini. Kemudian gabus B-nya ada di lembah, ada di apa tadi itu, di dasar katanya. Nah, tapi di dasar yang mana kita kan belum tahu. Terus ada lagi nih katanya di antaranya terdapat 2 bukit. Berarti kita hitung aja. Kalau di antaranya ada 2 bukit, itu 1 bukit, ini 2 bukit. Berarti lembahnya di sini atau dasarnya di sini. Nah, di sini nih terdapat gabus B-nya. Sudah terpisah oleh 2 bukit. Di sini gabus B-nya. Kalau sudah seperti ini, kita garis dulu di tengahnya. Nah, baru kita hitung berapa panjang, ada berapa gelombang di sini, ada berapa panjang gelombang, ada berapa gelombang yang terbentuk maksud Ibu. Nah, untuk lebih mempermudah kalian menghitungnya, yang ini itu bisa kita rubah ke sini, bisa kita geser ke sini loh. Yang A-nya ini kita anggap gabusnya geser ke sini. Kalau ini yang bergeser kan bergeser juga jadi naik di sini dia. Nah, berarti dari titik ini ke titik ini ada berapa gelombang? 1 bukit 1 lembah 1 bukit 1 lembah 2. Kemudian di sini ada 1 bukit, berarti setengah. Berarti di sini ada 2,5 gelombang yang terbentuk. Berarti dari
A ke B, garis gabus A ke B itu ada 2,5 gelombang yang terbentuk. Kalau misalnya kalian bingung nih, nggak perlu geser-geser, kalau di sini aja. Nah, berarti kan dari titik yang ini ke sini. Nah, yang ini kan kalau dari sini ke sini itu adalah seperempat gelombang. Terus yang ini 1 gelombang, 2 gelombang, terus tambah lagi seperempat. Berarti kan seperempat tambah seperempat setengah. Berarti 2,5 sama saja. Bu geser tadi supaya untuk mempermudah aja. Oke, setelah itu kita hitung nih lambdanya dari sini. Berarti kalau lambdanya 2,5 atau 2,5, kalian boleh juga tulis 2,5 gelombang juga nggak apa-apa, sama saja. Berarti cara mencari lambdanya keseluruhan, panjang keseluruhannya tadi kan dari sini ke sini adalah 50 meter. Berarti 50 dibagi dengan 2,5 lambda. 2,5 gelombang. Berarti lambdanya adalah 20 meter. Nah, sudah dapat lambdanya, langsung aja masukkan ke rumusnya yang tadi. Lambda dikali F, lambdanya 20, F-nya adalah 3 Hz, berarti 60 meter per sekon. Contoh soal berikutnya, gelombang air laut menyebabkan permukaan air laut naik turun sebanyak 30 kali dalam 1 menit. Jika jarak 2 puncak atau bukit yang berdekatan 5 meter, maka berapakah waktu yang diperlukan gelombang untuk mencapai jarak 15 meter? Oke, dituliskan dulu diketahuinya. N 30 kali, T-nya 1 menit ya, yang ini 1 menit. Kemudian S-nya adalah 15 meter. Nah, di sini lambdanya juga diketahui karena di sini kan katanya jarak 2 puncak atau bukit yang berdekatan adalah 5 meter. Nah, kita tahu bahwa lambda itu kan untuk satu panjang untuk satu gelombang itu bisa juga jarak antara 2 bukit yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Nah, di sini jelas katanya jarak 2 bukit atau puncak yang berdekatan. Berarti 5 meter ini adalah lambdanya. Jadi kalian harus tahu, harus paham betul yang dimaksud dengan lambda itu seperti apa. Kalau tidak, kalian di sini akan terjebak padahal sudah ada lambdanya. Nanti kalian cari lambda lagi, malah bingung. Nah, di sini udah ada lambdanya 5 meter. Kemudian kita lihat yang ditanyakannya kan T, katanya yang ditanyakan adalah waktu. Kita ingat persamaan kecepatan itu yang pada gerak itu kan V sama dengan S per T. Nah, V-nya kan belum diketahui. Untuk mencari V itu kan lambda dikali F. Nah, frekuensinya juga belum diketahui. Bagaimana kita mau mencari V? Kita cari dulu frekuensinya sama dengan N per T. N-nya 30, kemudian T-nya 60. Dapat 0,5 Hz. Kemudian kita masuk di sini mencari V-nya. V lambda dikali frekuensi, lambdanya 5, frekuensinya 0,5 Hz. Jadi udah dapat nih kecepatannya 2,5 meter per sekon. Kita balik ke persamaan yang ini untuk mendapatkan T. Dibalik aja persamaannya. Kalau T yang dicari berarti S per V. Masukkan aja S-nya 15, V-nya 2,5, berarti hasilnya 6 sekon.